Berikutnya, pertanyaan dari Sri Wahyuni untuk Dr. Nathaniel. Yang pertama, kenapa untuk vaksinasi COVID dibedakan dalam beberapa jenis, dok? Apakah kebutuhan setiap umur berbeda? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Sri Wahyuni juga, apakah setelah melakukan vaksin COVID-19 akan kebal terhadap penyakitnya? Atau seseorang yang telah divaksin masih dapat tertular? Maksud pertanyaan tadi itu mengapa dibedakan, apakah cara pemberiannya ya satu atau dua kali pemberian, atau maksudnya jenis-jenis vaksinnya? Di sini kalau berdasarkan kesenjangan sosial di sini, dok, karena kalau dilihat dari jenis ada beberapa macam varian harganya untuk mandiri. Oke, baik. Saya kira yang pas Dr. Liliana, tapi saya sebutkan aja bahwa memang ketersediaan vaksin kita saat ini support atau disuplai oleh beberapa vendor ya, mulai dari Sinovac, Sinopharm, kemudian AstraZeneca, kemudian Moderna ya. Kenapa demikian? Karena masing-masing perusahaan menciptakan vaksin berlomba-lomba, dan tidak mungkin satu perusahaan mampu melayani karena keterbatasan melayani semua atau bisa menjangkau semua yang membutuhkan vaksin di dunia ini ya, sehingga itulah mengapa begitu banyak vendor yang melakukannya. Dan jenis-jenis vaksin itu sebenarnya seperti yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya pada prinsipnya sama ya, untuk merangsang antibodi, dan semuanya juga merangsang antibodi yang kita sebut antibodi terhadap protein S-nya atau protein spike-nya ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sih ya, hanya cara pengelolaan yang berbeda, dan tentu ada sedikit-sedikit perbedaan efikasi ya. Nah, mungkin nanti Dr. Liliana tambahkan kenapa kok harganya berbeda. Tapi pada prinsipnya tujuannya sama, untuk merangsang antibodi. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan apa tadi itu Dr. Yun? Apakah setelah vaksinasi masih bisa tertular COVID-19 lagi, dok? Sudah ya, sebenarnya sangat terbuka kemungkinannya. Artinya bahwa ketika kita sudah divaksin, ada kemungkinan vaksin tersebut sebenarnya tidak merangsang antibodi kita, atau tidak cukup antibodi yang terbentuk, tidak cukup memberikan perlindungan terhadap virus COVID-19 ya. Jadi kemungkinannya masih ada. Makanya kenapa ketika kita divaksin, protokol kesehatan masih tetap kita lakukan. Tujuannya apa? Satu, kalau kita menggunakan protokol kesehatan, walaupun kita kontak dengan penderita COVID, bisa saja jumlah virus yang kita hirup itu lebih sedikit, ya, sehingga tidak menjadi dosis yang infeksius. Ya, kalau kita misalnya masih menggunakan masker, tidak menjaga jarak, jumlah total virus itu cukup untuk dilawan oleh antibodi kita, dibanding kalau kita tidak menggunakan masker. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemungkinan lainnya adalah bahwa virus yang kita hirup itu terlalu banyak sehingga antibodi yang tersedia tidak cukup untuk melawan virus itu. Nah, beberapa kasus memang ada orang yang sudah divaksin 2 kali malah terserang COVID dan kemudian meninggal. Itu adalah kasus-kasus khusus yang bisa saja terjadi pada siapa saja, tetapi tentu prevalensinya atau persentasenya jauh atau sedikit sekali. Ya, itu kita bisa sebut sebagai case atau kasus saja. Sekira demikian, Dr. Yin. Terima kasih, Dr. Nathan. Berikutnya untuk Dr. Liliana, pertanyaan dari Dwi Dina. Izin bertanya, dok, apakah orang dengan post-tiroidektomi total dan konsumsi obat seumur hidup boleh vaksin COVID-19? Silakan, Dr. Liliana. Ya, sebelumnya saya ingin menambahkan tadi keterangan dari Dr. Nathan, memang betul vaksin itu berbeda-beda ya, karena dia metodenya beda tadi ya, jenis-jenisnya. Jadi ada yang untuk protein spike-nya ya, jadi yang inaktivasi virus ya, itu biasanya yang Sinovac, Sinopharm ya, kemudian nanti ada yang melalui RNA ya. Nah, RNA itu adalah suatu protein nukleat yang mengkode si virus itu tuh yang makanya itu kan sulit sekali untuk
melakukan penelitian-penelitian. Jadi itu harganya juga lumayan mahal ya, Pfizer, AstraZeneca, kemudian Moderna itu dengan melakukan pengkodean melalui mRNA. Kemudian ada juga yang menggunakan viral vektor ya, jadi menggunakan virusnya itu dilemahkan kemudian dikembangkan di mamalia. Itu juga nanti hasilnya juga akan berbeda, efeknya ke kita juga berbeda. Dan untuk harga nggak usah khawatir karena pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana supaya semua dapat. Jadi kita sudah mengembangkan vaksin merah putih itu di Bio Farma. Ya, tapi ini masih mengikuti tahapan-tahapan uji. Jadi paling setahun ke depan baru ketahuan apakah itu layak apa tidak ya untuk diberikan ya. Jadi itu juga diproduksi sendiri ya, mudah-mudahan harganya lebih terjangkau seperti hasil survei tadi, maunya sekitar 50.000 aja gitu ya. Kalau misalnya nanti harus vaksin mandiri, misalnya ini yang gratis hanya diberikan 2 kali, tapi nanti setelah setahun atau lebih dari setahun mungkin kita seperti kata Dr. Nathan tadi, antibodinya perlu sentil lagi supaya naik, ya itu perlu di booster atau diberikan penguat. Kemudian tadi yang pertanyaan tadi apa Dr. Yuniati? Yang masa itu tentang yang post-steroidectomy total. Oh, post-steroidectomy ya. Itu kita harus cek dulu Bu, kita harus cek hormonnya. Jadi kondisi hormonnya bagaimana untuk protein 4, TSH-nya dan kalsiumnya itu harus dievaluasi dulu. Kalau misalnya itu tenang, tidak ada masalah ya, kolesterolnya juga baik, itu bisa divaksin. Jadi intinya kalau terkontrol itu rekomendasi PABDI yang terbaru boleh ya, dari ahli penyakit dalam boleh divaksin, tapi harus dicek dulu ya. Kalau memang ada bermasalah sebaiknya tunda ikut gelombang berikutnya. Itu Dr. Yuliana. Ya, terima kasih Dr. Yuliana. Berikutnya untuk Dr. Nathan, pertanyaan dari Supri MCD. Mohon izin Dok, mau tanya, vaksin ini dibuat untuk kekebalan atau imun pada virus COVID-19. Bagaimana dengan adanya sekarang ini muncul virus varian baru? Berarti vaksin tersebut tidak kebal terhadap virus varian baru, Dok? Ya, baik, terima kasih. Awalnya kita mulai sanksi juga memang Dr. Yun, tapi setelah diteliti lebih jauh ternyata bahwa perubahan-perubahan setelah diteliti genomnya ya, atau apa ya bahasa awamnya ya, materi genetiknya, ternyata bahwa perubahan-perubahan itu tidak mempengaruhi target daripada vaksin, karena semua vaksin yang ada beredar saat ini targetnya adalah di protein S. Jadi baik itu vaksin yang dilemahkan, baik itu vaksin yang dimatikan, atau vaksin yang dibuat dari RNA, maupun juga vaksin yang menggunakan protein, umumnya semuanya targetnya pada target protein S ya. Protein S itu adalah protein yang digunakan oleh virus untuk melengket atau melekat pada reseptor yang ada pada saluran pernapasan kita ya. Reseptor itu seperti anak kunci ya. Jadi virus itu kuncinya, gagang pintu itu anakannya. Nah, kalau pas anakan kunci itu baru kita bisa membuka pintu. Nah, kurang lebih begitu cara virus melengket. Jadi ada reseptornya, dan reseptor itu kita sebut sebagai protein S, dan itu melengket pada S2 atau pada saluran pernapasan kita. Nah, sampai saat ini hasil riset terakhir bahwa perubahan yang terjadi pada varian alfa, delta, dan beta itu tidak mempengaruhi protein S, sehingga target vaksin kita masih aman sampai saat ini. Kira-kira demikian, tapi tidak menutup kemungkinan pada suatu waktu ya terjadi varian-varian baru lagi di mana protein S sudah berubah, sehingga tentu target vaksin harus dirubah. Ya, ini ilmu terus berkembang ya, kita masih dalam proses belajar terus. Kita belum khatam ya, belum tamat dengan virus COVID corona ini. Mungkin 5 tahun ke depan, 3-5 tahun ke depan baru kita bisa menyelesaikan semuanya ini. Kira-kira demikian Dr. Bayun. Jadi ingat, protokol kesehatan kunci utamanya sebenarnya. Terima kasih Dr. Nathan. Berikutnya pertanyaan untuk Dr. Yuliana. Sebagian besar masyarakat sudah divaksin, tapi kenapa yang terkena COVID tetap meningkat atau tidak menurun? Apakah karena sekarang jenis virusnya sudah banyak jenis?
Silakan Dr. Yuliana. Ya, jadi vaksin bukan 100% ya, bukan obat ya itu. Jadi kalaupun sudah vaksin tetap kita harus protokol kesehatan ya, tetap 3M ya. Jadi kalau misalnya lengah ya otomatis walaupun sudah divaksin itu akan bisa tetap terkena COVID-19 ya. Walaupun mungkin manifestasi klinisnya itu akan lebih ringan dibandingkan kalau dia tidak divaksin. Ataupun kalau misalnya sampai masuk rumah sakit, resiko untuk terjadinya kematian juga lebih rendah dibandingkan yang tidak divaksin. Tapi resiko untuk terkena kalau lalai, ya masyarakat lalai ya otomatis akan tetap terjadi ya. Jadi tetap harus kombinasinya tetap harus dilakukan. Selain vaksinasi juga harus menjaga protokol kesehatan ya, menjadi budaya yang baru. Kalau itu, kemudian juga kalau untuk antibodi juga tidak selamanya ya. Jadi antibodi itu ada waktunya juga seperti tadi ya. Kalau mungkin kita ikuti penelitian ke depannya nanti setelah vaksin itu antibodi akan bertahan berapa lama, tentaranya bertahan berapa lama. Kalau misalnya antibodinya sudah hilang ya dia harus booster, harus diberikan penguat lagi gitu. Ini itu Dr. Yuni. Ya, terima kasih Dr. Yuliana. Berikutnya pertanyaan dari Risna untuk Dr. Nathaniel. Mohon penjelasannya untuk masker kain yang dicuci dan dipakai kembali berapa kali boleh digunakan? Masker kain, Dok. Oke. Ya, baik, kedengaran ya suara saya ya. Saya kira masker kain kan sebenarnya pori-porinya sangat besar ya. Sehingga ada penelitian yang dilakukan di Vietnam ya, membuat pengunjung suatu rumah sakit membandingkan antara yang menggunakan masker medis atau masker bedah dengan yang menggunakan masker kain 3 lapis ya. Ternyata hasilnya adalah bahwa 13 kali orang yang menggunakan masker lebih banyak tertular daripada orang yang menggunakan masker medis. Itu yang pertama. Sehingga masker kain ketika dicuci berulang-ulang tentu pori-porinya akan semakin lebar ya. Jadi apalagi dicuci pertama itu sudah mempengaruhi pori-porinya. Jadi menurut saya mestinya masker kain juga walaupun bisa dicuci tapi sudah tidak memberi perlindungan yang maksimal ketika selesai dicuci. Jadi semestinya juga harus sekali dipakai ya. Kira-kira demikian Dr. Yuni. Belum ada penelitian pasti sih apakah masker kain sekali dicuci, 2 kali dicuci masih memberi perlindungan. Yang ada adalah masker kain dibandingkan dengan masker bedah. Kira-kira demikian Mbak Yun. Terima kasih Dr. Nathan. Berikutnya pertanyaan untuk Dr. Yuliana. Ini dari jauh Dok, dari Ade Sofian Hadi, instansi Universitas Mataram NTB. Menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, penyakit penyerta yang mana saja yang perlu diperhatikan saat vaksin dan dampaknya Dok? Kemudian kenapa usia di bawah 18 tahun tidak direkomendasikan divaksin Dok? Silakan Dr. Yuliana. Ya, kalau penyakit-penyakit penyerta itu terutama ya paling enggak yang ada autoimun, kemudian penyakit pengentalan darah, pembekuan darah itu harus diperhatikan, atau ibu hamil ya, jangan divaksin untuk kontraindikasi. Karena penelitiannya belum ada, jadi kan sulit misalnya mengumpulkannya pada orang-orang yang hamil kemudian dilakukan vaksinasi berapa yang berhasil berapa enggak, kan itu tidak etis. Jadi masih kita belum ada data yang cukup, sehingga untuk sementara kita termasuk hati-hati ya, skip aja dulu ya, apakah itu nanti bermasalah ke ibunya atau ke anaknya. Kemudian kalau untuk yang lainnya misalnya ada sakit-sakit yang akut ya, misalnya gagal ginjal akut atau diabetes yang tidak terkontrol atau tekanan darahnya tinggi misalnya di atas 150, nah itu sebaiknya dievaluasi dulu ya, dievaluasi, diberikan terapi dulu, baru nanti dilakukan vaksin. Jadi harus ada, bukan cuma pada saat vaksinasi itu screeningnya, tapi khusus ya ketemu dengan dokter ahlinya supaya bisa dinilai dulu kondisinya, apakah layak untuk mendapatkan vaksin atau harus ditunda. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, jadi apa yang usia di bawah 18 tahun ya.
Ya. Ya, sebetulnya untuk vaksin tertentu sudah bisa ya di bawah 18 tahun ya. Jadi ada vaksin-vaksin yang mRNA itu direkomendasikan, tapi harganya juga lebih mahal ya, karena penelitiannya pada anak juga belum seperti pada orang dewasa, karena ini masih vaksin yang awal. Jadi penelitiannya memang dan kondisi yang berat, memang biasanya yang lebih sakit adalah yang pada orang dewasa. Jadi ini pada orang dewasa yang penelitiannya banyak, sehingga lebih launch-nya lebih duluan ya. Biasanya pada anak itu bisa misalnya dikasihkan yang Pfizer ya. Pfizer itu usia 12 tahun bisa ya. Kalau pada anak ada penelitiannya, karena dia melakukan penelitian pada usia-usia segitu ya. Atau vaksin-vaksin yang lain ya, itu ada yang boleh untuk anak. Tapi kalau yang saat ini di Indonesia seperti AstraZeneca dan Sinovac itu belum untuk sasarannya anak ya. Ini masih sasarannya yang orang dewasa dan lansia. Ya. Terima kasih Dr. Yun. Terima kasih Dr. Liana. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, diskusi terpaksa kita akhiri dulu. Untuk pertanyaan bisa diajukan di grup WA peserta ya. Bisa saya simpulkan dari diskusi tadi, jadi walaupun sudah divaksin, tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Kemudian vaksin boleh diberikan kepada orang yang sehat, dan bila ada komorbid harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Setelah vaksinasi bisa timbul efek samping yang sifatnya bisa infeksi lokal maupun sistemik ya. Baik, demikian. Terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan ilmunya kepada kita, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung di webinar ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya saya serahkan kepada pembawa acara.